breaking all the rules. Baik, shalom, selamat malam, salam sehat bagi kita semua. Ibu dosen dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini saya akan bertugas sebagai moderator dan kedua teman saya sebagai pemateri. Nama saya Elizabeth Rihi dan waktu dan tempat saya persilakan kepada teman-teman pemateri untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Fatimah Stinesida sebagai moderator dan pemateri. Perkenalkan, nama saya Santi Bailao sebagai pemateri. Tanpa memperpanjang waktu, kami akan masuk pada materi pertama. Pada bulan April 2019, ada kasus yang menimpa PT Garuda Indonesia di mana para auditor dan kantor akuntan publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bang dan rekan melakukan kesalahan pencatatan piutang atau tagihan bagi Garuda Indonesia menjadi pendapatan, sehingga perusahaan dikatakan mengalami keuntungan yang besar berbanding terbalik dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Laporan keuangan disusun dan disajikan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan bisa terjadi pada satu atau beberapa periode sebelumnya, dan mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan entitas pelaporan. Untuk menjaga informasi laporan keuangan tidak menyesatkan, maka laporan keuangan harus bebas dari kesalahan. Yang berikut kasus yang terjadi pada PT Garuda Indonesia. Pada bulan April tahun 2019, Garuda Indonesia mengalami masalah pada hasil laporan keuangan untuk tahun buku 2018, di mana dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia membukukan laba bersih sebesar 11,33 miliar. Angka ini melonjak tajam dibanding tahun sebelumnya, yaitu 2017 yang mengalami kerugian. Sehingga Bursa Efek Indonesia memanggil jajaran Direksi Garuda Indonesia terkait masalah laporan keuangan tersebut. Pertemuan tersebut juga dilakukan bersama auditor yang memeriksa keuangan Garuda Indonesia, yakni Kap Tanubrata Sutanto, Fahmi Bambang, dan rekan. Masalah laporan keuangan Garuda Indonesia juga menyeret nama Mahata Aeroteknologi. Dengan menandatangani kerjasama dengan Garuda, Mahata mencatatkan utang sebesar 239 juta dolar Amerika kepada Garuda. Dan oleh Garuda dicatatkan dalam laporan keuangan 2018 pada kolom pendapatan. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadianto menyatakan bahwa berdasarkan hasil pertemuan dengan pihak KAP, disimpulkan adanya dugaan audit yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Sehingga pada akhirnya, Garuda Indonesia dikenakan sanksi dari berbagai pihak. Selain Garuda, sanksi juga diterima oleh auditor laporan keuangan Garuda Indonesia, yakni akuntan publik, Kasnir Sirumapea, dan kantor akuntan publik, Tanubrata Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan, auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia, dan entitas anak tahun buku 2018. Untuk auditor, dikenakan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan. Selain itu, OJK juga akan mengenakan sanksi kepada Garuda Indonesia, yakni harus membayar 100 juta, dan masing-masing direksi juga harus membayar 100 juta rupiah. Selain sanksi dari Kementerian Keuangan dan juga Otoritas Jaksa Keuangan, Garuda Indonesia juga kembali diberikan sanksi oleh Bursa Efek Indonesia. Adapun sanksi tersebut salah satunya memberikan sanksi sebesar 250 juta rupiah. Sekian dari pemaparan hasil kerja kami. Lebih dan kurangnya mohon dimengerti. Kami juga dari kelompok mengucapkan permintaan maaf kepada Ibu karena salah satu teman kami tidak bisa bergabung dengan alasan jaringan. Mohon dimengerti. Sekian dan terima kasih.